Wah, gue bisa sampai sejam baru ejakulasi. Itu penyakit, bro. Oh, berarti kalau di porno seperti ini, realitanya kita mungkin harus gini juga kali ya. Kalau mau belajar, jangan dari bokep. Orang tuh lebih gampang ngebokep kalau dia lagi ngerasa jelek gitu. Hai, gue Andrea, aka Catwomanizer, content creator di Instagram. Welcome to another episode of Fillmore Uncensored, di mana kita akan bahas hal-hal yang tabu, yang jarang diomongin orang, supaya hopefully kalian bisa dapat perspektif baru dari obrolan kita hari ini. Dan sekarang gue udah kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Dr. Haikal Halo, Andrea. dan juga Bro Gamal. Halo Andrea. Gue Dr. Haikal, gue dokter seksolog dan anti-aging, dan aktivitasnya selain praktek juga memberikan edukasi tentang kesehatan seksual. Gue Gamal, gue jualan skincare sih. Tapi gue penyintas pernah kecanduan masturbasi yang kayaknya semua cowok begitu deh. Jadi ya mungkin diundang untuk sharing-sharing pengalaman kali ya. Thank you. Bentar, lu ngomongnya bener adiksi masturbasi bukannya pornografi? Sama aja sih, kan PMO itu ya pornografi masturbasi. Masturbation orgasm. Kayaknya itu hal yang nggak bisa dipisahin deh gitu. Oh gitu ya. Emang ada orang nonton pornografi nggak masturbasi dok? Kayaknya pasti gitu sih. Ada juga sih. Ada juga ya. Iya. Tapi agak aneh ya, kayak tadi nganggur gitu. Iya. Nah, jadi kenapa gue tuh tadi ngecek YouTube lu ya. Itu tuh viewsnya yang tentang buka-bukaan adiksi pornografi dan masturbasi udah sampai hampir 3 juta, bro. Jadi gue penasaran ini kenapa sih alasan lu ngebuka diri di YouTube tentang adiksi lu itu? Ya, pertama karena emang begitu. Kedua karena kayaknya lebih enak di YouTube itu kalau ngomong nggak pakai skrip gitu ya. Jadi kayak ya udah gue sharing aja yang emang gue alamin lebih gampang, dan emang beberapa mungkin top 3 video di channel gue itu ya semuanya bahas itu tuh yang top 3-nya gitu ya. Tapi itu udah era lama gue lah. Mungkin 3 tahun lalu gue bahas gituan gitu. Tapi sebenarnya lu juga mulai menyadari kayaknya udah mulai nggak bener nih. Gue kayaknya harus stop itu ketika udah berapa lama? Berapa lama? Ya kalau namanya masturbasi ya, pertama kali SMP kelas 1 lah. Berarti sampai gue bikin video itu 2019, 10 tahun, 1 dekade. Tapi siapa yang akhirnya bilang, wah ini udah gak bener nih kayaknya, ini adiksi nih gitu loh? Lebih karena ya akhirnya ngerasa kok gue lemes mulu ya gitu. Bawaannya tuh bad vibes, kayak apa ya, kayak nggak semangat aja gitu loh. Tetap bisa hidup, tetap bisa menjalani hidup, tapi kayak ada ngantuk dan nggak fokus gitu loh. Nggak tahu itu ilmiah apa nggak dok ya, Iya, tapi fakta di lapangan semua orang merasakan itu gitu. Iya. Oh, tapi kalau menurut Dr. Haikal sendiri nih ya, sebenarnya untuk bisa dikategorikan sebagai adiksi, itu frekuensinya seberapa banyak? Iya, jadi adiksi ini kan kecanduan ya. Artinya kita nggak bisa mengendalikan perilaku tersebut. Meskipun kita tahu itu salah. Ya, kenapa? Karena kecanduan berkaitan dengan sistem reward di otak. Ketika kita melakukan suatu perilaku ya seperti masturbasi, otak kita akan melepaskan akan memproduksi dopamin. Dopamin ini hormon yang membuat kita puas, kita senang, bahagia, dan akan membanjiri otak kita. Nah, begitu kita tidak lagi melakukan masturbasi, maka otak kita akan craving, butuh dopamin lagi. Dan akhirnya kita akan kembali melakukan masturbasi terus menerus, dan akan bertambah frekuensinya. Itulah kenapa kita nggak bisa lepas dari masturbasi, kecanduan. Dan memang betul ya, yang dikatakan kecanduan kalau nih misalnya kita tidak bisa lagi berfungsi normal ya kalau belum masturbasi. Katakanlah kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa bekerja, nggak bisa belajar kalau belum masturbasi. Sama seperti orang yang candu merokok ya, nggak bisa fokus kalau belum merokok. Makanya kalau kerja harus merokok gitu. Iya, itulah kecanduan. Oke. Menarik sih. Nah, terus juga kalau ngomongin tentang masturbasi kan erat banget sama pornografi juga ya. Nah, kalau menurut waktu pas masturbasi, lu berarti ada pornografinya juga dong? Most of the time lah, mungkin nggak selalu, tapi mungkin 90% ya harus ada gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut dokter nih ya, ada nggak sih pros and cons-nya? Ada yang baik juga nggak sih mungkin dari pornografi atau gimana nih? Oke, kalau pornografi ini gini ya, kita mesti paham apa itu definisi pornografi. Nah, pornografi adalah segala hal, baik itu gambar, tulisan, ya, kemudian gambar bergerak, animasi yang dibuat secara komersial
Tujuannya untuk membangkitkan libido siapapun yang melihatnya, mendengarnya, merasakannya, ya. Dan biasanya langsung fokus kepada hubungan seksual. Baik itu hubungan kelamin-kelamin, kelamin ke anus maupun kelamin ke mulut. Dan yang mesti dipahami lagi, kalau yang dimaksudkan dengan pornografi, kalau kontennya itu mengandung eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan secara umum. Gitu. Nah, seseorang yang kecanduan pornografi itu ada tingkatannya. Dan kita mesti paham juga nih bahwa pornografi itu ada levelnya. Iya. Ya. Katakanlah kayak video lah. Video porno ya. Ada X1, X2, X3 dan yang paling hardcore itu gonzo. Nah, kalau gonzo ini maaf nih, Gue misalnya bahkan udah nggak update, gue nggak tahu. kalau gonzo ini contohnya perempuan bermain dengan 2 atau 3 laki-laki. Semua lubang dimasukin lah kayak gitu kan. Nah, seseorang kalau dia udah menonton film porno sama seperti dia candu narkoba ya. Kalau narkoba kan kita nggak boleh sentuh ya. Sama seperti pornografi. Kalau kita sentuh itu akan membuat kita pengen lagi. Ya. Begitu dia kecanduan, ya, dia akan naik ke tahap eskalasi. Nah, eskalasi ini adalah tahap di mana seseorang yang udah kecanduan film porno, dia perlu menonton adegan yang lebih hardcore, peningkatan eskalasi. Ya, setelah dia melalui tahap eskalasi, dia akan naik ke tahap desensitisasi. Pada tahap ini, dia tidak lagi terangsang dengan mudah dengan adegan film porno. Tapi dia tetap butuh nonton film porno. Gak bisa lepas. Nah, setelah dia ada di tahap ini, dia akan naik ke tahap berikutnya, act out. Nah, pada tahap act out, dia akan melakukan apa yang dia tonton di dunia nyata. Dan seseorang yang menonton film porno, dia akan mempertanyakan kenormalan seksualitas dia. Karena dia akan membandingkan, kok di film lebih gede, lebih besar, lebih panjang, lebih merah, lebih lama ya. Padahal kita tahu bahwa film porno ini memang sengaja dibuat komersil dan ada peran penggantinya. Gitu. Jadi akan membuat orang akan bertanya, gue normal ya, kok gue dalam dunia nyata nggak seperti itu. Gitu. Nah, ini akan merusak. Iya, tapi emang bener sih dok. Jadi kalau kayak banyak dari kita mungkin ya kalau udah nonton pornografi akhirnya membandingkan diri nanti jadi insecure. Atau kayak kita tahu pasangan kita misalnya nonton pornografi terus akhirnya mempertanyakan, aduh am I not good enough, kayaknya gue gak secantik dia deh, atau mungkin aduh payudara gue kurang besar ya kalau dibanding ini, terus kok kayaknya mungkin area vulvanya kok gelap ya dibandingin sama yang ini. Jadi kita kayak normal gak ya sebenarnya, kok yang kita lihat kayak gini, padahal mungkin realitanya nggak seperti itu kan. Dan mungkin yang menurut gue pengaruh buruk dari pornografi adalah kesenjangan realita tadi. Iya, dan jadinya kesenjangan realita dan ekspektasi. Betul. Apalagi kalau misalnya kayak wah itu kalau di porno bisa sampai 40 menit, 1 jam, 2 jam bisa berseri gitu kan ya. Sedangkan oke, coba dokter sebenarnya durasi seks yang optimal atau yang sehat itu sebenarnya berapa lama? Oke, jadi ini berdasarkan penelitian ya, memang tidak ada patokan durasi yang dikatakan ideal karena semua tergantung dari stamina tiap-tiap orang ya, dan juga kesepakatan. Dan ini memang dipengaruhi oleh kondisi fisik seperti hormonal, apakah ada penyakit, dan juga kondisi psikis, yaitu masalah keterlibatan emosional dan pasangannya gitu. Tapi memang kalau based on research penelitian ya, durasi foreplay itu rata-rata 18 sampai 19 menit. Itu baru foreplay aja ya? Foreplay aja ya. Kemudian durasi intercourse ya pada saat penetrasi itu dikatakan cukup itu dalam waktu 3 hingga 7 menit dan dikatakan optimal 7 sampai 13 menit. Nah, itu dihitung pada saat penis masuk hingga ejakulasi dan orgasme. Nah, setelah intercourse ada tahap afterplay. Ini ya bebas. Jadi totalnya rata-rata sekitar bisa sampai 45 menit lah total dari foreplay, intercourse sampai afterplay. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Wah, kok bisa sampai jam-jaman, sampai sejam, 2 jam lecet, dan bos. film porno?" Ya, iya betul lecet ya. Apalagi kalau ada nih di film porno kan, kok lama ya keluarnya ya. Hati-hati.
Itu dalam ilmu medis itu dikatakan sebagai delayed ejaculation. Jadi laki-laki yang butuh rangsangan seksual lebih tinggi, lebih banyak, karena dia baru bisa orgasme itu sampai dengan melewati waktu setengah jam lebih. Sampai dia kecapean, sampai perempuannya menyerah, sampai kering ya, itu penyakit itu. Itu bukan bagus, Dok. Bukan bagus ya. Jadi kalau kirain itu endurance tinggi gitu. Jadi kalau ada Enggak ya? laki-laki yang bangga, wah gue bisa sampai sejam baru ejakulasi, itu penyakit bro. Ya, jangan bangga. Oh gitu. Gitu. Nah kalau dari lu sendiri, Apa? nggak, lu udah mau nanya apa nggak? Kalau gue nanya. Oh, bahayanya apa tadi, Dok? Maksudnya kan itu kan cowok akan bangga tuh, perkasa gitu kan. Gini Penyakit oke, bahayanya apa gitu? ya, laki-laki kalau dia baru bisa orgasme lebih dari setengah jam ya, dia akan tersiksa. Kok lama ya? Bahkan sampai-sampai penisnya yang tadinya ereksi lembek lagi. Ya. Oh, jadi nggak Betul, keras terus. ada yang seperti itu. Dan perempuan pun juga akan menyerah kan. Lecet. Yang tadinya lubrikasi di awal banyak, karena dia kelamaan penetrasinya, lama-lama kering kan. Sampai libidonya itu turun gitu loh. Itu akan membuat kedua pihak menjadi stres, frustasi, karena nggak bisa mencapai orgasme. Itu penyakit. Sebabnya apa? Bisa karena penyakit fisik ya, atau psikis. Gitu. Jadi jangan bangga kalau ada yang bisa sampai lama ya. Oh baik-baik. Nah terus kalau kayak Bro Gamal sendiri nih ya, sebenarnya ada nggak sih efek negatif yang lu rasakan selain tadi letih lemah lesu ketika lu masih adiksi? Lebih ke nggak pede sih. Lagi-lagi ini kan perasaan aja ya, bukan yang ada jurnal-jurnalnya, tapi emang gua ngerasa tuh ya, dari semua orang yang emang gua ngobrol dia emang kecanduan bokep itu. Orang tuh lebih gampang ngebokep kalau dia lagi ngerasa jelek gitu. Lagi ngerasa emang nggak pede. Jadi akhirnya ngebokep dan akhirnya kecanduan gitu kan. Ya, jadi gini ya. Memang kenapa sih apa sih yang memicu orang menonton bokep ya? Baik itu laki-laki perempuan ya. Itu pemicunya adalah blas. Apa itu blas? Bored, bosan. Kemudian loneliness, kesepian. Angry, afraid, kemudian stress and tired, pemicunya. Nggak ada kerjaan aja sih sebenarnya menurut gue nggak sih? Gitu. Nggak Selain ya? hormonal ya. Nggak ada kerjaan, dia ngerasa jelek juga mungkin ya. Jadi di saat kita lagi sendiri ya, kemudian hormon kita lagi optimal ya, itu bisa membuat kita jadinya berpikir, wah kayaknya perlu dilampiaskan nih. Nah, dengan adanya kondisi saat ini yang kita gampang sekali mengakses internet, itu membuat kita jadinya lebih mudah terpapar pornografi. Yeah. Padahal pornografi itu sama seperti kita mencoba narkoba. Jadi menonton pornografi itu sama seperti visual cocaine visual. Gitu. Jadi jangan pernah mencoba-coba menonton pornografi. Nggak bisa gitu, Dok. Saya jadwalin setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Nggak bisa, karena sudah ada nih penelitiannya ya. Seseorang yang menonton film porno seminggu sekali dalam rentang waktu, saya lupa sih, 5 atau 10 tahun, akan menyebabkan gangguan di fungsi eksekutif yang ada di prefrontal cortex atau otak bagian depan. Dan itu gangguannya sama seperti orang yang kecelakaan. Ya. Jadi apa itu prefrontal cortex? Ini merupakan area fungsi eksekutif yang membuat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, membuat kita bisa mengontrol emosi, membuat kita bisa bikin keputusan, membuat kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, kalau area ini rusak ya, itu akan membuat kita terganggu secara fisik, psikis, dan sebagainya. Dan kenapa saya katakan jauhi film porno, terutama anak-anak? Karena area prefrontal cortex atau fungsi eksekutif di otak depan ini itu mencapai kematangan di usia 21 tahun. Buat laki-laki atau buat perempuan? Keduanya. Perempuan dan laki-laki ya. That's why kenapa ada revisi undang-undang pernikahan, usia minimal itu usia 21. Ya. Artinya kalau sejak kecil nih sudah terpapar film pornografi ya, apapun itu bentuknya, akan menekan perkembangan fungsi eksekutif di otak bagian depan.
Akibatnya anak tersebut akan tumbuh dengan gangguan fisik, gangguan psikis. Dia bisa beresiko mengalami perilaku penyimpangan seksual, kemudian dia nggak bisa berprestasi pastinya, dia memiliki gangguan perilaku, gangguan emosional dan sebagainya sih. Oh, saya udah nonton dok sejak SMP, gimana tuh? Sebelum itu kan di bawah 20 tahun tuh. Iya. Nah, memang semua orang itu kan dia memiliki perbedaan ya. Katakanlah daya tahan yang berbeda. Iya. Itu dipengaruhi juga oleh faktor didikan keluarganya. Kemudian ada faktor genetik juga. Kalau anak tersebut dia mendapatkan kebebasan yang cukup besar, dia tidak dekat dengan orang tuanya, dan dia punya gen yang nggak bagus juga, dan dia terpapar pornografi sejak dini, ketika dia dewasa dia bisa sangat terganggu gitu loh. Oh, dia lebih rawan. Lebih rawan. Nah, kebetulan Bro Gamal mungkin bagus nih didikan keluarganya. Wah, kan. Untung aja ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang masturbasi ya, apalagi kalau untuk laki-laki misalnya yang aku sering dengar tuh memang dibutuhkan sebenarnya karena ada istilah blue balls kan katanya nanti akan jadi sakit atau mungkin ada yang kalau netizen sekarang nanti pusing sakit kepala gitu. Sebenarnya secara medis tuh ada nggak sih penjelasannya? Oke, sebetulnya memang ada nih penelitian yang dilakukan bahwa laki-laki yang frekuensi ejakulasinya itu mencapai sampai dengan 21 kali dalam sebulan bisa menurunkan risiko kanker prostat sebanyak 30%. Tapi ini frekuensi ejakulasi, bukan masturbasi. Nah, artinya untuk mencapai frekuensi sebanyak ini tentu tidak hanya dengan masturbasi kan, bisa dengan having sex gitu. Tapi ini memang masih terbatas penelitiannya. Dan sebetulnya penyebab kanker prostat itu belum diketahui dengan pasti, ya. Tapi pemicunya bisa karena gangguan hormonal, genetik, ya, infeksi dan sebagainya. Tapi memang sebaiknya nih laki-laki dewasa yang aktif secara seksual itu sebaiknya memiliki aktivitas seksual paling tidak rutin lah, ya. Kalau udah menikah paling tidak seminggu 3 kali. Jika belum ya tentunya gini, masturbasi itu bukan sesuatu yang jelek. Oh, ya. Porno yang jelek. Yes, betul. Masturbasi silakan dilakukan ya, tapi lakukan itu sebagai me time, sebagai cara kita mengeksplorasi seksualitas diri kita sendiri. Jadi ketika masturbasi kita belajar tentang tubuh kita. Kita belajar area-area pekarangsang di tubuh kita, dan kita belajar untuk mengendalikannya supaya kita bisa mempraktekannya ketika berhubungan seksual gitu. Jadi bukan sesuatu yang salah. Yang salah itu adalah kalau menjadikan masturbasi sebagai satu-satunya aktivitas untuk mendapatkan kepuasan, kecanduan masturbasi. Apalagi sampai desensitize tadi kan. Betul. Dan kalau mau masturbasi jangan sambil ngebokep. Kenapa ya? Kalau orang yang menonton film porno ya atau mengakses pornografi apapun bentuknya, maka dia akan menyalahi atau melanggar respon siklus seksual di tubuhnya. Jadi berdasarkan Master and Johnson ya, manusia itu memiliki siklus respon seksual laki-laki perempuan. Ada 4 fase. Pertama fase rangsangan, yang kedua fase datar, yang ketiga fase orgasme, yang keempat fase resolusi. Nah, ketika di fase rangsangan itu dia akan naik tuh libidonya. Laki-laki akan ereksi, perempuan mulai basah ya. Nah, fase datar itu mendekati fase orgasme. Nah, kalau orang tersebut menonton film porno, maka dia bypass. Dari fase rangsangan langsung cepat naik ke fase orgasme. Jadi dia akan melanggar fase-fase tersebut. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya akan menyebabkan orang tersebut mengalami disfungsi seksual. Ya, karena yang normalnya ketika orang terangsang secara seksual, dia mesti melewati fase-fase ini bertahap. Dan kalau dia nonton film porno, otaknya itu akan terbiasa terstimulasi dengan rangsangan yang sifatnya tidak manusiawi, non-organik. Bagi mereka yang bekerja di industri kreatif, itu akan membuat otaknya tidak kreatif. Karena dia
gampang banget buat mendapatkan kepuasan untuk mencapai orgasme hanya dengan buka laptop, buka celana. Nggak ada usaha, Ya. nggak kreatif, gitu. Jadi kalau memang mau masturbasi silakan, tapi sambil berfantasi seksual, jangan sambil nge-bokep. Dilatih imajinasinya Dilatih otaknya ya, untuk bukannya kreatif. tinggal ngelihat Masalahnya visual kan aja. banyak orang nonton bokep nih. Sebenarnya bokepnya ada ceritanya. Panjang tapi tuh di skip langsung ke menit sekian, Iya. langsung bagian Karena Iya. film bokep itu sebetulnya ceritanya itu ala kadarnya. Iya, Karena iya. intinya adalah lebih ke seksualnya itu kan. iya. Lebih ke having sex-nya itu gitu loh. Jadi memang kalau ada yang bilang, "Oh, Dok, gimana saya tahu cara berhubungan kalau nggak ngebokep?" Kalau mau belajar jangan dari bokep. Ya. Kalau dari bokep belajarnya itu akan salah. Dia akan tertanam di pikirannya bahwa kalau having sex itu mesti lama, mesti keras, mesti hardcore, mesti begini begitu, apa jungkir balik. Begitu dia melakukannya di dunia nyata, kok nggak bisa ya, kok beda ya. Hancur semua Iya, jadi impiannya gitu. tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah itu bisa bikin gangguan mental, gangguan psikis, insecure jadinya. Gue normal ya, gitu loh. Nah, tapi kalau Bro Gamal nih ya, dari pengalaman lu ya, waktu itu lu ada ngebandingin diri nggak sih? Lu jadi insecure nggak kalau dari POV laki-laki nih? Kalau perempuan tuh banyak yang bisa jadi insecure sih emang. Iya, cuman sebenarnya kan saat gue nonton bokep yang gue liat ceweknya kan sebenarnya. Jadi nggak terlalu ngebandingin gue sama cowoknya itu sih. Cuman yang masalahnya yang gue rasain ya, bener jadi lebih cepat keluar juga Iya. gitu. Sebenarnya bukan karena fisik dok ya, tapi karena di otak gitu kan. Iya, karena gini, karena dia terbiasa dengan rangsangan cepet. yang mudah didapat ya dengan film bokep itu, jadi fase datarnya itu pendek. Jadi gini, nih secara fisiologis ya, laki-laki itu fase datarnya lebih pendek dibandingkan perempuan. That's why kenapa laki-laki sangat mudah untuk mencapai orgasme, sangat mudah untuk mendapatkan kepuasan apapun bentuk rangsangannya. Ya, kalau perempuan itu nggak mudah untuk bisa orgasme. Kenapa? Karena fase datarnya lebih panjang. Makanya perempuan itu butuh foreplay optimal supaya basah dulu, kemudian baru bisa orgasme. Ya, kalau laki-laki selain bentuk penisnya yang memang menjulur keluar, jadi yang membuat area penis itu semuanya area perangsang ya. Nah, tapi secara fisiologis memang fase datar cowok itu lebih pendek. Nah, kalau dia ngebokep, dia akan semakin memperpendek fase datar ini. Jadi akan membuat dia lebih cepat orgasme, lebih cepat ejakulasi. Itulah kenapa beresiko mengalami ejakulasi dini. Di otak tapi gitu ya. Otak, anatominya, fisiologisnya, rangsangannya. Secara fisik dia baik-baik aja, mungkin. Secara fisik dan psikis juga sebetulnya. Karena Iya. kalau psikisnya kena, itu akan berdampak ke fisiknya juga. Oh gitu. Ya apalagi ditambah ya orang-orang yang ngebokep ini, terutama bocah-bocah gitu ya, tinggal sama orang tua, punya kamar tapi kamarnya kan bisa dimasukin sama orang tua kapan aja. Jadi masturbasinya itu buru-buru. Udah nonton filmnya langsung skip ke tengah. Nah, itu Ngeluarinnya pun juga sambil ketakutan, takut didobrak kan. Jadi bener-bener kebiasaan nonton 1 menit cerot, lama-lama jadi, dan itu gue rasakan, lama-lama jadi bener-bener gampang gitu keluarnya. Oh, itu tadi yang premature ejaculation itu Yes. tadi ya? Oke. Bisa ngaceng, nggak disfungsi ereksi, tapi ya mungkin jadi disfungsi juga karena nggak sekuat dulu gitu. Plus juga colek dikit gampang keluar gitu. Iya. Karena begitu laki-laki dia mengalami ejakulasi dini ya, dia jadi nggak pede kan. Begitu nggak pede, dia akan membuat libidonya terganggu ya. Dan kalau terganggu libidonya akan membuat gangguan pula pada ereksinya. Jadi nggak keras ereksinya, nggak pede Iya. kan. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri nih ya, gue sama partner gue justru lagi mulai quitting porn sama masturbation juga. Ini sekarang udah mau sebulan nih, nanti tanggal besok sebenarnya. Dan ini sebenarnya lagi eksperimen aja. Karena yang tadi ngomong soal desensitize aja ya, itu kalau untuk di perempuan yang gue rasakan adalah dengan masturbasi, misalnya pakai sex toys apalagi, itu jadi nggak sensitif sama sekali sih. Apalagi mungkin dengan bertambahnya frekuensi. Nah, makanya dengan akhirnya deprive dari porn and masturbation, ternyata itu ngebantu banget untuk bikin sensitif lagi untuk mencapai orgasme. Jadi kayak kenapa mungkin nanti Bro Gamal juga bisa share kali ya, apa sih sisi positif dari
ya no porn. Tapi kalau dari lu no porn aja atau no masturbation juga sekarang? Iya, sekarang sih udah nikah ya. Jadi kalau mau itu kan tinggal aja. Colek. Enggak, tapi nah kalau gitu berarti dari lu nih ya. Apa benefits-nya yang lu rasakan setelah lu stop? Yang pasti lebih semangat aja sih. Ya mungkin ini lagi-lagi placebo bagaimana, tapi ngerasanya lebih semangat, rasa lebih fokus, lebih apa ya? Bangun tidur tuh jadi lebih semangat, nggak langsung main HP, nggak selalu niat pengen bangun nggak main HP. Tapi kalau kecanduan porno tuh ya pengennya main HP terus gitu. Dan masalahnya kalau main HP, oke, pertama kan buka Instagram, tapi kan porno itu kan di HP juga, ujung-ujungnya lagi sendiri buka porno lagi. Mau jadi mau berhenti pun jadi nggak bisa kan. Jadi ya benar-benar jadi lebih semangat jauh sih. Nah, kalau nih again dari sudut pandang perempuan, kalau dari gue juga kayak misalnya efek buruknya pornografi itu adalah itu tadi kita jadi ngebandingin, dan juga ini sih lebih kayak oh berarti kalau di porno seperti ini realitanya kita mungkin harus gini juga kali ya. Berarti kita harus perform, jadi nggak fokus sama aktivitas seksualnya. Karena kayaknya oh gue harus jadi porn star nih gitu. Padahal sebenarnya ya tadi realitanya mungkin nggak seperti itu juga sih. Jadi ada, kalau memang porn itu jadi referensi satu-satunya untuk hubungan seksual, ya menurut gue emang nggak sehat sih, karena itu di stage, di produksinya juga ada skripnya dan lain-lain yang ya jadi nggak sehat. Nah kalau dari lu sendiri nih Bro Gamal ya, lu ada tips nggak sih gimana caranya orang-orang kalau emang mau quit? Orang kan suka bilang kayak quitting smoking ya, suka susah. Gimana? Kalau gue sih tadi yang gue bilang ya, kita bakal lebih rawan untuk mau masturbasi, mau nonton porno saat lagi ngerasa kesepian, lagi ngerasa jelek, bukan jelek atau cakep ya, tapi lagi ngerasa jelek gitu, lagi ngerasa emang nggak ada yang suka sama kita misalnya gitu ya. Jadi kalau gue sih tips paling pertamanya adalah bikin diri kita ngerasa cakep gitu. Ya contohnya kayak lu mau olahraga kayak, lu mau skincarean kayak, itu kenapa gue juga skincare gitu. Jadi emang kalau kita ngerasa lebih cakep, bakal banyak hal yang bisa kita kerjain gitu loh. Yang tadinya misalnya ngerasa nggak ada yang suka sama kita, maksudnya secara cinta gitu ya, nggak ada yang suka nih sama gue nih, misalnya cewek apa gimana. Dengan ngerasa lebih cakep, lebih pede, nggak tahu bakal dapet aja dan bakal ada kerjaan aja untuk dilakuin selain diem di rumah, merana sedih dan akhirnya buka HP, Instagram, tiba-tiba buka porno gitu. Itu sih. Kalau dari Dr. Haikal nih ya, kalau untuk tadi Bro Gamal udah ngomongin soal olahraga, kira-kira ada efek positifnya nggak sih untuk supaya nggak masturbasi misalnya atau nggak nonton porno? Oke, iya, sebetulnya gini, kalau untuk masturbasi itu bukan hal yang dilarang ya, karena itu merupakan aktivitas seksual teraman ya selama dilakukan sendiri ya, dan juga itu merupakan hal yang dapat dilakukan siapa saja, tidak hanya remaja, dewasa muda, bahkan mereka yang udah menikah. Tapi memang dilakukan tujuannya adalah untuk exploration. Nah yang nggak boleh itu porno. Kalau bagi saya, say no to porn. Karena porno itu sama seperti narkoba, say no to drugs ya. Jadi sekali kita sentuh, kita coba, akan membuat kita ingin lagi. Karena itu berkaitan dengan sistem reward di otak kita. Dan kalau misalnya alasannya mau belajar, jangan dari film porno, ya. Dan sebetulnya gini ya, manusia itu kan makhluk seksual, ya. Seks itu hal yang naluri manusia lah, naluri hewan juga sama ya. Artinya sudah ada nih penelitiannya bahwa mereka yang difabel pun, yang tidak bisa melihat, yang nggak pernah melihat pornografi sepanjang hidupnya, tetap bisa melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual. Artinya, jangan beralasan bahwa dengan nonton film porno bisa banyak belajar. Jangan. Hati-hati, film porno itu film yang sengaja dibuat komersil untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk membuat orang yang melihatnya, mendengarnya, bangkit hasrat seksualnya. Tapi itu merusak banget, merusak tidak hanya fisik tapi juga mental, bahkan fungsi sosial. Jadi hati-hati ya. Dan tentunya untuk bisa terbebas dari pornografi, lakukan aktivitas yang positif ya. Dan tentunya mesti ada niat yang kuat, motivasi kuat, jangan menyendiri ya. Terus berkumpul dengan teman-teman yang positif.
Lalu juga kalau memang sudah butuh pertolongan, silakan bicara dengan orang yang kita percaya, baik itu pasangan kita, keluarga kita, dan bila perlu tentunya kalau udah kecanduan banget ya, mau gak mau mesti berobat ke psikolog, psikiater, Atau seksolog kayak atau Dr. Haikal. seksolog. Karena memang dampaknya ini tidak hanya mental, tapi juga fisik, karena bisa menyebabkan pecandu pornografi mengalami disfungsi seksual, bahkan bisa mengalami disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, bahkan perempuan pun bisa mengalami disfungsi orgasme dan Ya. sebagainya. Sudah dialami sendiri. Jadi udah ngerti benefitsnya. Kalau film pornonya dibuat bener gimana gitu dong? Tetap. Nah, itu Dok yang tadi gue baru ngomongin, Dok. Jadi sebenarnya ternyata di US ini ada platform baru yang ceritanya itu pornonya itu bukan dibuat oleh Oh, yang homemade komersil. gitu. Ini homemade dan Iya. juga ethical dia ngomongnya, terus dia konsensual dan lain-lain untuk merefleksikan kehidupan seksual di Iya. dunia nyata gitu. Jadi, ceritanya. Kalau film porno ya itu aktor dan aktrisnya itu memang dapat dikatakan aktor atau aktris ya, memang pemain film porno lah gitu. Tapi kalau kita ingin bikin film porn yang tadi kata Bogama seperti itu, kalau memang kita dan pasangan kita yang melakukannya, kita videokan ya silakan, tapi asalkan dikonsumsi sendiri gitu loh. Iya, ini lain ceritanya kalau sih. kita Ini. kita nonton homemade-nya orang gitu. Dia bikin homemade gitu. Sama aja sih, karena artinya itu akan membuat kita bisa insecure juga. Lama-lama kalau kita seperti itu ya, oke lah, itu bukan komersil ya, homemade ya, kita tonton pasangan A begini, pasangan B gini, C gini kan. Nah lama-lama itu akan timbul rasa insecure, terus kita bisa sampai ke titik, kok gue tidak lagi merasakan kepuasan berhubungan dengan pasangan gue ya. Itu tuh yang Lebih sebenarnya suka sering nonton. terjadi, Dok. Sebenarnya Iya. kayak follower gue juga akhirnya mereka kayak, kok gue udah menikah tapi suami gue memilih untuk masturbasi daripada berhubungan seksual sama gue. Iya. Jadi Itu tadi, karena sudah mencapai titik desensitisasi tadi, kepekaannya tuh berkurang. Makanya sama seperti kalau kita kebanyakan makan, kita puasa deh. Begitu kita buka puasa, wah nikmat banget kan? That's why kayak gitu. Apa mungkin karena misalnya dia kebanyakan nonton porno sampai ekspektasi dia ketinggian dan Yes. muasinnya nggak bisa langsung, tapi harus ngahayal aja gitu pakai tangan. Pakai tangan. Jadi maksudnya impian dia itu nggak bisa direalisasikan bareng istrinya, Iya. cuman bisa pakai tangan dia dan pikiran dia aja itu gitu. akibat dia melihat film porno yang membuat ekspektasinya tuh berlebihan. Padahal dia mesti paham film porno itu kan memang film yang ada stuntman-nya, stuntwoman-nya, ada adegan cut, edit gitu loh. Apalagi kalau yang tadi dokter bilang sampai yang harus gangbang, harus yang kayak gitu-gitu kan. ya itu realisasi fantasi aja Kan sih sebenarnya. gimana cara ngelakuinnya sama pasangan, nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya Realistis aja. iya, makanya ketika kita dengan pasangan kita ya, kita saling eksplorasi. Kita punya pasangan nih, kita eksplor pasangan kita. Dan juga sebaliknya gitu loh. Jadi memang sama-sama saling belajar. Jadi saling berkreasi, saling mencoba posisi baru, mencoba lokasi baru lah untuk bercinta. Itu yang mesti dikembangkan dibandingkan kita menonton film porno, karena akan mematikan daya kreasi kita. Tapi kalau misalnya sampai keinginan dia itu lebih hardcore dari yang wajar, gimana gitu? Nah, itu dikomunikasikan kepada pasangannya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita mau melakukan hubungan seksual, itu mesti ada kesepakatan, konsensual. Ya, kita bilang pengen seperti ini, sampaikan ke pasangan kita, dia setuju gak? Kalau dia kata dia setuju, oke lakukan. Kalau enggak, jangan dipaksa. Iya, selama konsensual sih harusnya menurut gue sih nggak kenapa-napa ya. Iya. Karena yang tadi kalau ngomongin tentang wajar nggak wajar ini, wajarnya pun standarnya berdasarkan siapa sih kalau menurut gue ya. Contohnya BDSM deh. Ya, kan itu singkatan dari bondage, discipline, dominance, submissive, sadomasochism. Ya, BDSM itu dikatakan tidak menyimpang kalau si dominan ketemu sama submissive. Jadi ada orang yang dia terpuaskan secara seksual kalau dia bisa menyiksa orang lain, dan ada orang yang bisa mendapatkan kepuasan kalau dia tersiksa. Kalau bertemu itu bukan penyimpangan. Bisa Dan diomongin jadi. iya, dan mereka itu lebih patuh kepada konsensus yang mereka buat. Iya, ada agreement-nya lah. Mereka bikin batasan.
mau sampai mana nih penyiksaannya gitu. Tapi yang dikatakan menyimpang kalau si dominan ketemu sama orang yang nggak mau disiksa, itu menyimpang. Jadinya abuse dong, Dok. Itu abuse, itu yang dikatakan kekerasan seksual. Iya. Nah, gue mau nanya lagi nih, kalau misalnya pendapat kalian tentang penggunaan sex toys misalnya, sendiri ataupun sama pasangan ketika berhubungan. Gue dulu kali ya. Dulu gue pernah ke Jepang, Banyak ya. masuk ke bilik dikasih sex toys gitu. Itu pertama kali gue pakai sex toys tuh. Masuk dipakein VR gitu, Dok. Itu aneh banget sih. Benar-benar nggak bisa kalau gue waktu itu tuh. Jadi malah nggak bisa. Udah mendingan copot lah, pakai tangan sendiri aja gitu. Kalau gue sih, buat gue nggak enak ya yang gue rasakan. Tapi bagi yang suka ya wajar-wajar aja sih kayaknya. Ya. Kalau penggunaan sex toys gimana menurut dokter? Jadi sex toys atau love instrument atau sex instrument ya, ini sebetulnya dapat dikatakan suatu device yang punya manfaat untuk digunakan sebagai terapi disfungsi seksual. Ya, contohnya nih perempuan yang memang susah mencapai orgasme itu dapat dibantu dengan sex toys, tapi tentunya dibantu oleh pasangannya, gitu. Tapi yang menjadi masalah kalau sex toys dijadikan sebagai satu-satunya alat atau cara untuk mendapatkan kepuasan. Tapi yang mesti diingat ya, gak perlu khawatir juga. Jangan khawatir bahwa sex toys tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Kenapa? Kalau melakukannya dengan manusia itu ada keterlibatan emosional. Tapi kalau dengan sex toys benda mati, pasti akan beda kepuasannya. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah kalau mau gunakan sex toys silakan. Tapi harus paham bahwa ini hanyalah alat bantu benda mati yang tidak bisa menggantikan peran manusia. Dan memang kalau mau digunakan dengan pasangan, yakinkan pasangannya bahwa ini tidak akan menggantikan peran kamu, tapi hanya membantu saya supaya bisa lebih mudah mencapai orgasme. Wah, seru banget ngobrolnya Dr. Haikal dan juga Bro Gamal. Semoga teman-teman yang nonton dan dengerin podcast hari ini bisa mendapatkan insight yang baru, dan juga ayo kita sama-sama semuanya quit porn and masturbating demi kehidupan seksual yang lebih sehat lagi nih, apalagi kalau udah punya pasangan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!